Rangga Pak dari Antara Pak Wapres. Izin Pak. Eh, Buka aja ini udah jelas. Tadi kan Pak Wapres kan menyatakan terkait pembangunan kantor pemerintah ini sebaiknya tidak hanya pembangunan gedungnya saja Pak, tapi bagaimana pemerintah ini dekat kepada masyarakat, melayani masyarakat. Nah itu konkretnya seperti apa sih Pak pelayanan yang harus dilakukan pemerintah? Lalu yang kedua Pak, tadi juga sempat disinggung oleh Bapak soal program Paitua, dana otsus. Persoalan nih Pak, dana otsus ini kan ada yang bermasalah juga Pak. Salah satunya itu dana otsus untuk beasiswa mahasiswa itu Pak. Eh, Dana itu macet Pak. Jadi mahasiswa itu terkesan terlantung-lantung di negeri orang itu Pak. Ini kan kalau kita membayangkan sebagai mahasiswa itu kan tidak bisa nyaman untuk mengenyam pendidikan tuh, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Ya, pertama ya yang kita maksudkan itu bukan hanya fisik ada. Ya, artinya ini kantor ini merupakan tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan. Kalau tadinya hanya satu di Papua Barat, sekarang sudah ada dua. Ya, untuk Papua Barat Daya ini artinya bisa, kalau dulu itu sekian kabupaten dan kota itu dilayani oleh satu kantor, dan sekarang menjadi dua kantor. Jadi ini istilahnya itu ini akan lebih banyak atau lebih dekat. Hanya sekian kabupaten yang sudah bisa dilayani dengan dua provinsi, kantor provinsi itu. Ya ini. Tapi yang saya maksud itu bukan hanya fisiknya, bukannya gedungnya, tapi pelayanannya itu yang harus efektif, efisien, dan benar-benar, walaupun ada dua gedung, tapi kalau pelayanannya tidak bisa menjangkau, nah ini itu yang saya maksud. Karena itu memang harus efektif pelayanannya kepada masyarakat. Itu saya kira tentang masalah kantor. Kemudian yang kedua soal, saya mengapresiasi ada soal Paitua itu. Karena memang masalah hari tua ini menjadi momok ya, dan menjadi sumber daripada ketidaksejahteraan. Maka salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah mereka yang pelayanan pada orang tua ini. Oleh karena itu antisipasi dari pemerintah Papua Barat Daya saya apresiasi, dan itu sudah betul. Cuma nanti memang diintegrasikan ya dengan program pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat, yaitu PK3 mengenai masalah pelayanan yang sudah kemiskinan yang ekstrim, itu sudah terintegrasi nantinya data itu ya. Itu yang mengenai masalah beasiswa. Sebenarnya sudah ada usulan bahwa mahasiswa yang harus diberi beasiswa itu diusulkan 120 M. Saya kira ya, begitu kalau nggak salah. 122 M. Akan tetapi kemudian pemerintah melakukan semacam verifikasi data ya tentang masalah itu, dan sudah terverifikasi ya, sudah selesai semua ya. Sudah mau dituntaskan. Yang sudah ke 60 berapa itu? 60 Ya. 68 miliar sudah diverifikasi, sisanya sedang lagi dia. Jadi untuk datanya harus akurat gitu ya, diupdate saya kira datanya itu. Saya kira bukan tidak ditangani, tapi prosesnya harus jangan sampai keliru gitu. So, ada hal-hal yang harus betul mana di mana jelas gitu, kuliahnya di mana kan harus jelas semua. Saya kira itu ya. Sedikit Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Wapres, imbauan kepada mahasiswa kita yang saat ini khawatir gitu Pak, bahkan ada yang putus sekolah karena dananya ini terlambat tuh gimana Pak? Ya, saya kira
Kalau yang tidak, yang masih sekolah, yang itu saya kira nggak ada masalah. Ya kita harap mereka tetap bertahan ya di sana. Nanti akan diselesaikan oleh pemerintah. Kalau yang masih belum terima ya, tak kecuali anak orang itu sudah tidak lagi karena ada sesuatu hal apa? Yang drop out sudah. Drop out. Nah, tentu itu beda. Artinya dia memang sudah tidak lagi kuliah. Nah itu mungkin ada dia sudah tidak ya kena DO lah kasarnya. Nah, itu jadi beda saya kira itu barangkali. Begitu kan ya. Saya kira itu. Oke, silakan yang lain teman-teman. Baik Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Kemarin kan sejumlah tokoh adat meminta supaya pemerintah memprioritaskan orang asli Papua, suku-suku lokal untuk menjadi PNS, menjadi staf-staf di pemerintahan gitu ya Pak. Kalau menurut Bapak seperti apa sih? Apakah memang itu dimungkinkan? Kedua juga bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan lebih luas gitu. Jadi sudah lulus sekolah tapi jangan sampai menganggur gitu Pak. Oke. Atau mungkin ada peningkatan kapasitas atau apa yang dilakukan. Terima kasih. Ya untuk mengutamakan orang asli Papua itu sudah menjadi kebijakan afirmasi pemerintah pusat. Oleh karena itu beberapa kebijakan itu memang diberikan, diutamakan, diprioritaskan, bahkan semacam syaratnya pun dipermudah. Artinya supaya bisa standar untuk, jadi ada standar khusus lah untuk orang Papua itu sehingga bisa masuk. Dan itu untuk pegawai. Bahkan kemarin ini saya meresmikan 1.000 orang masuk ke BUMN. Ya itu diresmikan di kantor wakil presiden malah. Nah kemudian juga kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Seperti kemarin pelatihan yang di Freeport itu juga. Kemudian juga saya lihat di Bintuni. Nah itu pelatihan-pelatihan untuk keterampilan banyak hal sampai hospital sampai segala macam itu ada di di Timika di Freeport itu sampai ada 15 keterampilan. Bahkan dari 4.000 yang dilatih 3.000 diserap oleh Freeport. Kemudian yang 1.000 bisa bekerja di mana-mana bahkan di luar Papua. Ini akan kita terus kembangkan. Karena itu komitmen untuk membangun BLK juga kemudian juga untuk kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Termasuk yang di sini termasuk Bank Papua ya kita arahkan terus memberdayakan masyarakat. Barangkali itu. Baik Pak. Pak, soal hari ini kan ada pelantikan juga menteri di Istana Negara. Mbak, mungkin ada tambahan dari Pak Gub terkait dengan Papua Barat Daya. Ya. Aspirasi tadi. Silakan. Izin Bapak Wapres. Ya, jadi untuk porsi OAP itu sudah diatur di undang-undang perubahan yang baru, di PP juga sudah ada. Jadi kita pasti tunduk patuh karena itu sudah menjadi ketentuan hukum. Ya, sampai 80% di ASN misalnya itu diharapkan OAP. Jadi semua kami pasti akan melaksanakan aturan itu. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Pak, hari ini kan di pagi ini persis di Istana Negara ada pelantikan Menteri Menkominfo yang baru. Pak Budi Ari jadi Menkominfo. Dan juga ada beberapa wakil menteri. Kalau untuk Pak Wapres sendiri apa sih arahan dan harapan Pak Wapres untuk menteri yang baru? Apalagi kan kemarin Menkominfo yang lama terjerat kasus korupsi gitu ya Pak. Padahal proyeknya sangat penting untuk konektivitas Indonesia gitu. Nah, jadi harapan Bapak untuk Menkominfo yang baru, juga harapan untuk wamen-wamen yang baru apa sih Pak? Ya, saya memang sudah diberitahu oleh Pak Presiden, cuman saya tidak bisa menghadiri pelantikan itu karena saya masih melanjutkan acara di Papua ini, kunjungan saya sampai hari ini. Nah, karena itu saya sampaikan supaya berharap kepada menteri maupun wakil menteri dalam sisa waktu yang tidak lama, ya hanya 1 tahun, berapa? 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, ini
supaya dimanfaatkan dengan baik dan dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal seperti sebelumnya, ya, sehingga terjadi adanya penggantian menteri, dan juga kemudian wakil menteri juga supaya bekerja optimal. Ya, hiruk pikuk pemilu itu tidak boleh mengganggu, ya, suasana kerja. Ya, pemilu, pilpres berjalan, tapi kerja tidak terganggu. Jangan sampai mereka justru sibuk ngurusi pemilu, bukan ngurusi pekerjaan. Itu yang saya kira penting. Karena waktunya tinggal 1 tahun 2 bulan, supaya kerjanya dioptimalkan, supaya berhasil menghasilkan sesuatu hasil yang optimal juga. Barangkali itu. Ketika memilih sosok-sosok itu, apa Bapak juga diajak bicara oleh Pak Saya Jokowi? diberitahu oleh Pak Presiden. Ya, tentu, tapi itu kan hak prerogatif Presiden. Tapi saya diberitahu dan saya. Oke. Pak, Terakhir, boleh satu silakan. lagi nggak Pak? Saya kira. Pak, saya Juhra Pak dari Detikom Pak. Pak, saya mau tanya terkait dengan tanggapan Bapak terkait dengan aksi demo masyarakat dari beberapa waktu lalu terkait dengan meminta agar PJ Gubernur Papua Barat Daya ini mengundurkan diri. Tanggapannya sendiri seperti apa nih Bapak? Saya kira belum bekerja, kan belum dinilai. Bagaimana menilainya orang belum bekerja? Ya, kita tunggu saja kinerjanya seperti apa, ya. Ya, nanti kita lihat. Ini kan pejabat gubernur sampai berapa? 1 tahun dinilai. Sampai 1 tahun. Kita tunggu aja. Kalau dia misalnya bagus, kerjanya bagaimana? Kalau tidak bagus, bagaimana? Nah, itu saya kira. Jangan baru mulai suruh mundur. Berdiri saja belum tegak. Iya, ya, saya kira gitu ya. Ya, oke. Oke, terakhir silakan. Dari Tribun mau tanya soal terkait kawasan ekonomi khusus yang ada di Kabupaten Sorong. Sejak diresmikan sampai hari ini kan belum beroperasi. Kira-kira dari pemerintah pusat sendiri mendorong, karena informasi yang kami dengar bahwa hingga Desember kalau memang tidak beroperasi akan dicabut KEK. Tanggapan dari Pak Wapres sendiri bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, saya minta justru kepada pejabat gubernur untuk mempersiapkan KEK itu. Supaya ini bisa berjalan, karena ini sangat penting sekali ya untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi. Kawasan ekonomi khusus ini kan banyak yang minta ya, bahkan Papua Barat sendiri minta dibuat lagi KEK, karena KEK-nya ada di sini sekarang lepas dari Papua Barat, jadi Papua Barat Daya, jadi Papua Barat tidak punya KEK. Nah, oleh karena itu saya minta gubernur supaya mempersiapkan dengan baik ya, untuk supaya bisa sebab ini KEK itu sesuatu anugerah ya, untuk memberikan berbagai fasilitas, dan saya kira kita mengharap bahwa Sorong ini memang menjadi hub ekonomi di Papua ini. Barangkali itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Oh iya, monggo silakan. Ya, jadi kami sudah izin Pak Wapres, tahun ini kita sudah memprogramkan revitalisasi KEK-nya sehingga bisa lebih optimal, dan memang selama ini bukan tidak berjalan, sudah berjalan, hanya belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya provinsi baru ini, maka kami sudah untuk melakukan revitalisasi untuk memastikan ada target itu bisa kita wujudkan sampai dengan Desember sesuai dengan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian ya, batas waktu untuk kemudian melakukan penilaian lagi terhadap KEK. Jadi mudah-mudahan mohon doanya kita terus bekerja untuk memastikan sampai Desember bisa selesai. Targetnya apa sih Pak? Ya, target yang pertama adalah besaran investasi. Ya, kemudian ada beberapa sarana prasarana yang harus kita selesaikan, dan ini tahun ini kita sudah mulai ya untuk memperbaiki sarana prasarananya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan yang ada di sini ya, yang siap juga memberikan dukungan. Ada Petrogas, ada GAK Nikel ya, dan beberapa yang lain sudah kita komunikasikan sehingga KEK ini tidak sampai dicabut ya. Terima kasih. Ya, kendala utama pasti infrastruktur ya.
Jadi infrastruktur yang itu yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembebasan tanah, ya pemerintah daerah pembebasan tanah, ya dari target 1.200 hektar, ini baru dibebaskan 400, izin Pak Pres. Jadi kami sedang melakukan komunikasi dengan pemegang hak rakyat untuk pembebasan lebih lanjut supaya memenuhi target yang ditetapkan oleh Kemenko Perekonomian. Oke, cukup saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.